Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, para pembicara, peserta webinar yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita semua dapat bergabung dalam acara webinar kali ini. Sebenarnya sudah lama ada seruan agar institusi pendidikan tinggi tidak menjadi sebuah menara gading atau menjadi tempat seseorang belajar sambil terpisahkan dirinya dari masyarakat, dan setelah selesai maka kembali ke masyarakat tanpa memahami cepatnya perubahan yang terjadi di luar kampus. Kita tidak ingin institusi pendidikan tinggi hanya menjadi seperti pabrik gelar-gelar akademis. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka salah satu tujuan dari pendidikan tinggi adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan Tridharma Perguruan Tinggi secara jelas menyebutkan bahwa salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Artinya, institusi pendidikan tinggi tidak bisa hidup hanya di dalam batasan dinding-dinding kampus atau di dalam menara gading. Melainkan, institusi pendidikan tinggi harus hidup di tengah masyarakat, mengakar kepada ilmu pengetahuan, dan berbuah untuk kebaikan bangsa dan negara. Institusi pendidikan tinggi seperti universitas atau universitas harus melihat bahwa dunia di luar kampus atau di luar menara gading sudah berubah dengan cepat. Universitas harus mau membuka diri untuk dapat cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, dapat mengantisipasi berbagai tantangan, permasalahan baru yang terus bermunculan setiap harinya. Kita ingin institusi pendidikan tinggi justru menjadi pendobrak yang menghadirkan perubahan zaman dan bukannya digulung oleh ombak perkembangan zaman. Contohnya, dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi seperti revolusi industri 4.0, kita sedang menghadapi gelombang industri 4.0 di mana peran robotik, kecerdasan buatan, blockchain, kripto, dan algoritma kesadaran akan menggantikan peran manusia dalam menangani pekerjaan. Yang terjadi bukan saja pergantian generasi secara biologis, tetapi pergantian gaya hidup, jenis pekerjaan, dan pandangan terhadap identitas diri. Kita melihat sendiri bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah begitu cepat yang bahkan tambah dipercepat adopsinya atau penggunaannya dengan adanya pandemi COVID-19. Seperti sekarang ini, begitu banyak kegiatan yang dilakukan secara online karena adanya pembatasan jarak fisik dan juga pembatasan dalam berkumpul dengan jumlah yang besar. Bahkan di luar negeri, sudah ada penelitian dan pengembangan untuk melihat apakah artificial intelligence dapat digunakan dalam membuat makalah penelitian atau makalah akademis. Apakah kampus-kampus di Indonesia sudah siap menghadapi semuanya itu? Apakah dosen dan peneliti kita sudah memiliki perangkat keahlian jika nantinya harus bersaing dengan artificial intelligence? Mungkin semuanya terdengar seperti cerita dalam film atau novel fiksi, tetapi semuanya ini sudah nyata di depan kita. Karena itu, universitas atau institusi pendidikan tinggi perlu segera beradaptasi untuk dapat membekali para mahasiswa-mahasiswinya serta para dosen dan tenaga pengajarnya agar memiliki daya saing dan keunggulan di tengah dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi seperti sekarang. Baik itu adaptasi dari penjurusan dan mata kuliah yang diajarkan, pemberian keahlian tambahan untuk para tenaga pengajar, kelengkapan alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar, dan banyak hal lainnya.
Akhir-akhir ini kita melihat bahwa sudah muncul beberapa kasus mutasi baru virus corona yang bergerak dengan sangat cepat. Tentunya diharapkan agar institusi-institusi pendidikan tinggi Indonesia dapat mengimbangi kecepatan mutasi baru virus corona dengan kecepatan dalam melakukan penelitian dan merumuskan solusinya. Akan menjadi kebanggaan kita semua ketika berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia dapat menjadi tempat lahirnya berbagai penemuan yang dapat membantu kita dalam melawan COVID-19. Peserta webinar sekalian, kita juga mengingat bahwa pendidikan tinggi adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya tentang intelektualitas, akan tetapi menyangkut hal yang lebih luas, yaitu mengenai kecerdasan dalam seluruh kehidupan bangsa, kecerdasan dalam hal akhlak, budaya, sosial, ekonomi, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, jika kita ingin agar pendidikan Indonesia bersumbangsih kepada masa depan bangsa dan kemanusiaan, maka diperlukan fokus serta titik berat pada nation and character building, yaitu bagaimana kita membangun manusia Indonesia yang berjiwa gotong royong, cinta pada tanah air, memiliki rasa percaya diri sebagai bangsa, memahami persoalan-persoalan bangsa, dan memiliki kesanggupan serta kemauan untuk membangun kemajuan bangsa dan negara. Manusia Indonesia yang menghormati nilai luhur budaya bangsa, memahami akar kepribadian bangsa sebagai bangsa yang ramah, toleran, religius, dan bergotong royong. Dengan pendidikan Indonesia yang kuat dalam nation and character building, maka sesungguhnya kita sedang membangun sumber daya manusia yang merupakan salah satu sumber daya terbesar bangsa Indonesia yang jumlahnya sekarang mencapai sekitar 270 juta orang, terbesar keempat di dunia. Dan memang ini yang diperlukan jika kita ingin mengubah masa depan bangsa menjadi lebih baik, yaitu dengan melakukan investasi jangka panjang pada bidang pendidikan, investasi pada pembangunan manusia Indonesia. Tentunya ini juga membutuhkan komitmen dan investasi jangka panjang dari semua pihak. Atau dengan kata lain, dibutuhkan gotong royong kita semua untuk memastikan bahwa pendidikan Indonesia bersumbangsih kepada masa depan bangsa dan kemanusiaan. Dari sisi DPR RI, kami terus memaksimalkan kerja-kerja yang sesuai dengan fungsi-fungsi kami untuk mendukung penguatan pendidikan Indonesia. Melalui fungsi anggaran, maka terkait anggaran pendidikan, alokasi anggarannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam periode 2010 sampai 2020. Dan sejak tahun 2009 telah memenuhi batas minimal 20% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alokasi tersebut merupakan alokasi melalui belanja kementerian lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, kemudian transfer ke daerah seperti DAU, DAK fisik, DAK non-fisik, dan dana otsus, serta pembiayaan, serta dana pengembangan pendidikan nasional, dan dana abadi penelitian. Kita inginkan agar alokasi anggaran pendidikan yang besar ini dapat dimaksimalkan untuk pendidikan yang adil dan merata, untuk kesejahteraan tenaga pengajar, untuk terbangunnya infrastruktur pendidikan, untuk ketersediaan alat bantu pendidikan, dan berbagai hal yang diperlukan untuk memajukan pendidikan Indonesia. DPR RI akan terus mendorong pemerintah agar memastikan bahwa penggunaan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan, DPR RI memerhatikan beberapa hal krusial seperti pertama, penajaman dan perbaikan efektivitas pelaksanaan anggaran pendidikan. Kedua, pembangunan SDM seperti melalui pendidikan harus mampu sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketiga, pembangunan SDM harus terus diarahkan untuk menciptakan SDM yang adaptif dengan perkembangan teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Keempat, pembangunan SDM harus terus diarahkan untuk menciptakan SDM yang kreatif dan inovatif dengan tetap memiliki akhlak dan watak keindonesiaan. Dari sisi institusi pendidikan tinggi, saya apresiasi bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dengan rangkaian webinar ini akan menyusun sebuah policy brief yang akan menguraikan pemahaman dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Tentunya dari policy brief yang dihasilkan nanti perlu dilanjutkan dengan sinergi institusi pendidikan tinggi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar solusi yang sudah dirumuskan melalui penelitian dapat dilanjutkan di lapangan dan menjadi kenyataan. Termaksud dalam membangun bangsa dan negara, baik itu dalam bidang SDM, ekonomi, lingkungan, kesehatan, teknologi, dan bidang-bidang lainnya. Saya berharap apa yang dilakukan oleh MWAUI akan memotivasi institusi pendidikan tinggi lainnya untuk berlomba-lomba merumuskan solusi atas tantangan yang dihadapi Indonesia. Secara pribadi, saya sebagai alumni Universitas Indonesia ingin melihat alma mater tempat saya menempuh pendidikan S1 agar dapat terus berkembang, bergerak maju, dan terus menjadi kebanggaan bagi semua alumninya serta bagi bangsa dan negara. Dengan gotong royong, kita jadikan setiap alma mater kita menjadi lebih adaptif, inovatif, kreatif, dan tetap kuat memegang nilai-nilai Pancasila dalam semua kegiatannya. Dengan gotong royong, kita jadikan institusi pendidikan tinggi menjadi tempat lahirnya solusi-solusi terbaik atas persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, tempat lahirnya manusia-manusia terbaik bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya.